Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita pada kali ini akan membahas nahwu mustawasani ya. Nahwu mustawasani kita sudah sampai pada bab ke-15 yaitu tentang isim nakiroh dan isim makrifah. Apa itu nakiroh makrifah? Kalau isim nakiroh secara umum ya, isim nakiroh itu umum ya. Nakiroh itu umum. Kalau makrifah itu dia khusus atau sudah spesifik. Kalau di bahasa Inggris itu dia yang khusus itu pakai the. Gitu. Kalau ini pakai misal a book, I want to buy a book. Berarti dia ingin membeli satu buku dan itu belum tahu itu buku apa, kan seperti itu. Kalau di yang pakai ma'rifah atau pakai the, berarti I want to buy the book. Berarti book itu sudah jelas itu mau buku apa yang akan dia beli. Seperti itu. Maka misal, saya pakai bahasa Arab dulu ya. Isim ma'rifah itu yang dasar itu menggunakan alif. Kita kesini aja deh. Oke, langsung saja. Apa saja sih isim ma'rifah? Al-qaidah al-ismu qismani. Bawah ya, ini. Al-ismu qismani. Isim itu ada dua. Al-ma'rifah wa nakiroh. Isim ma'rifah dan isim nakiroh. Al-ma'rifah apa itu? Ismun yadullu ala syai'in muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah spesifik. Sudah spesifik ya udah jelas itu siapa yang dia maksud. Wa minal ma'arif di antara isim-isim ma'rifah. Minal ma'arif di antara isim-isim ma'rifah adalah al-alam, al-almu. Al-almu itu maksudnya adalah nama orang ya. Al-almu ada nama orang bukan al-ilmu. Kalau ilmu berarti ilmu. Al-almu berarti nama orang. Nanti ada lagi al-alamu itu artinya bendera ya. Jadi penulisannya sama tapi harokatnya beda-beda. Al-almu itu adalah nama orang seperti kholaf. Kholafun sini artinya bukan kholfun ya. Kholfun itu kan di belakang. Sini adalah nama orang yang namanya memang kholaf gitu. Usman nama Usman, Az-Zahra nama orang Zahra. Kita ya Indonesia Maria, Ratna, Dewi, Susan dan lain seterusnya. Ismul isyarah, isim isyarah seperti hadza hadhihi. Kalau kita menunjuk sesuatu itu kan berarti sudah jelas. Uridu hadza, uridu hadza. Berarti hazanya tuh ya udah jelas lah, hazanya tuh ya ini apa ini remote ini gitu, bukan remote yang lain. Ketika saya bilang uridu hadza, saya menginginkan ini, berarti ya saya sudah jelas hanya ini yang ingin saya inginkan, bukan yang lain. Beda kalau misal aku pengen buah, kan kita sedang tidak menunjuk ya, tapi aku pengen itu tuh. Nah, itunya yang mana tuh kan pasti udah jelas spesifik barangnya, bukan umum. Kalaupun umum, pokoknya aku mau baju yang ada di setoko itu. Ya, toko itunya kan tokonya udah spesifik ya, tidak umum semua toko, tapi hanya toko yang di situ saja. Seperti itu. Jadi, kalau ma'rifah menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk, berarti itu sudah jelas barang yang diinginkan, barang yang dimaksud itu syai'un muayyan, sesuatu yang sudah spesifik. Al-muhalla bi'al, sesuatu yang ada alif lam, seperti al-kitabu, berarti sebuah buku yang udah jelas. Kalau kitabun saja itu artinya buku, tapi kalau al-kitabu itu berarti buku yang udah spesifik, yang udah jelas ya. Rojulu, rojulun itu laki-laki, tapi kalau rojulu orang laki-laki itu. Misal, aina ar-rojul, kita lagi ngomong gitu kan, saya lagi bicara sama teman gitu, aina ar-rojul, mana mana laki-lakinya itu gitu. Oh, ar-rojul fil fasli, laki-laki itu ada di kelas. Kita pakai ngomong laki-laki tapi kan kita pakai ar-rojul, pakai alif lam, berarti yang anak laki-laki yang sedang kami bicarakan itu udah spesifik, laki-laki yang itu tuh misal polisi gitu kan lagi nyari ngincer penjahat gitu misal, maka namanya aina rojulu gitu. Di mana laki-lakinya itu? Tentu yang dimaksud dengan rojul sini tidak semua laki-laki ya, tapi orang laki-laki spesifik gitu, udah jelas yang mana. Lalu ad-dhamir, isim domir itu artinya kata ganti ya.
seperti huwa, nahnu. Isim domir itu ada, ya kalau di tasrifnya 14 ya, tapi itu kan ada pengulangan huma. Huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu isim domir. Jadi saat saya bilang huwa, itu jelas huwanya huwa yang mana, bukan huwa yang apa ambigu atau siapa gitu, nggak umum dia siapa saja, tapi udah jelas uriduhu gitu. Misal saya menginginkannya gitu. Saya berarti menginginkan buku itu seperti itu misal ya. Nahnu kita berarti ya kita ini aja, bukan kita yang lain lagi ya. Udah jelas siapa anggota nahnu di situ. Lalu al-mudhaf ila ma'rifah, sebuah isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Contoh Masronul Ghanam biladul Andalus. Kalau bilad saja itu kan artinya negara ya. Bilad saja tuh artinya negara. Tapi kalau kita kan umum ya. Saya pergi apa ya azuru biladan. Saya mengunjungi sebuah negara. Berarti itu umum. Dia hanya sedang berencana gitu misal saazuru biladan. Pokoknya aku mau mengunjungi sebuah negeri yang nggak tahu, pokoknya nggak spesifik gitulah ya. Ya pokoknya saya pengen keluar negeri nggak tahu negara mana gitu. Tapi kalau udah dia idofahkan ke sebuah isim ma'rifah kayak gini kan, azuru biladal Andalus, berarti dia tuh negara yang ingin dia kunjungi adalah negara Andalus. Jadi idofah ila alif lam ya, idofah ila ma'rifah. Isim ma'rifah yang mana aja deh, nggak harus yang alif lam. Misal kita buhu itu kan diidofahkan kepada domir ya. Saya buat mana ini? Sebentar. Lanjut. Jadi uh, mudhof ila ma'rifah itu bisa mudhof ke yang mana saja ya. Kayak misal nih, nomor satu tuh kan al-almu, apa nama orang ya. Misal uridu, uridu kitaban. Uridu, ini tuh Uridu kitaban. Itu artinya kan saya menginginkan sebuah buku. Dan ini belum spesifik ya, mau buku apa. Bisa buku apa aja. Misal, I want a book. Pokoknya aku pengen buku, terserah mau buku tulis atau buku coret. Yang jelas saya perlu kertas nih, gitu. Saya perlu buku nih. Nggak tahu nanti itu buat apa, kan dia karena nggak spesifik. Berbeda ketika kita berkata, Uridu kitab Zaidin. Saya menginginkan kitabnya Zaid. Berarti kan sudah jelas saya harus bukunya Zaid yang itu tuh gitu. Udah jelas bukunya yang mana, tidak umum, boleh semua buku aja ya. Itu contoh yang dia diidofahkan, sebuah isim yang diidofahkan kepada isim ma'rifah yang berupa al-almu atau nama orang. Lalu yang ismul isyarah. Yang ismul isyarah contohnya ya, uridu, saya samakan aja ya contohnya. Uridu kita bahada, saya ingin buku ini gitu, kita bahagia, saya pengen ini bukan buku ini ya, artinya apa ya, kita pengen bukunya orang ini, sepertinya itu bisa kita berkata seperti itu ya. Tanya kalau saya ingin buku ini berarti uridu hadzal kitab. Nah kalau itu kan hadzanya emang sudah isyarah, berarti bukan mudhof ila ma'rifah ya, tetapi memang dia kayak udah sepaket gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan mudhof ila ma'rifah yang dalam bab ini ya, dalam apa sih ya, kelompok atau jenis yang ke 2, 3, 4, 5, yang kelima ini, uridu kita bahada, seakan-akan misal hadanya ini orang laki gitu ya. Saya pengen bukunya, misal nih lagi ada acara, terus ada orang lagi promosi buku, terus kita tuh baru datang kan, kita ngomong nih ke kasir gitu misal ya, uridu kita bazalika gitu, saya pengen bukunya orang itu tuh kayak gitu, orang itu yang lagi promo tuh, itu siapa sih namanya, bukunya mana coba saya lihat, nah kayak gitu misal ya. Maka kita berkatanya uridu kita bazalika, maksudnya adalah uridu kita bazalika rojul, seperti itu. Berarti udah spesifik bukunya adalah buku yang sedang dia promosikan. Nomor tiga, al muhalla bi al, yang ada alnya, contohnya adalah ya banyak kalau ini mah, uridu kitabal qasosi, uridu kitabal fiqhi, saya ingin buku
fikih. Nah, uridu kita berfikih, berarti udah jelas fikihnya fikih yang mana. Kita tidak ingin kitab tafsir ataupun hadis, matematika, biologi, kimia, tapi saya ingin buku fikih. Tinggal nanti kalau memang ini ambigu, maksudnya ya nggak apa ya, nggak spesifik harus kita fikih yang mana. Kita fikih itu kan ada banyak macamnya ya. Ada fikih syafi'i lah kalau berdasarkan madzhab, kalau berdasarkan nama, misal saya pengen buku fikih Minhajul Thalibin, Safinatun Najah atau yang mana, maka yang kalau kita berfikih, al-fikihnya ini sini adalah pembeda, kita tidak menginginkan kitab tafsir atau hadis, tapi yang fikih seperti itu. Terus domir, kalau yang domir mah banyak banyak banget ya. Uridu kita buhu. Nah, kayak gini misal uridu kita buhu ini kan diidofahkan mudhof ilahnya itu kan adalah isim domir ya. Mudhof ilahnya mudhof ila ma'rifah, mudhof ilahnya itu yang belakangnya dulu ya, Z. Ini yang sebagai apa namanya? Alam atau nama orang, hadza. Ini yang isim isyarahnya al-fiqhi. Ini yang ada alif lamnya. Kita buhu domir hunya. Ini yang berupa isim domir. Nah, ini adalah contoh-contoh sebuah kalimat. Kita kalau tidak ada mudhof ilaihnya, kitabah semua ya. Ini adalah nakiroh, tapi karena dia diidhofakan kepada isim ma'rifah, maka dia statusnya menjadi ma'rifah, bukan nakiroh lagi. Gitu. Oke, kemudian an-nakiroh. Apa nakiroh itu? Ismun yadul ala syai'in laisa muayyan, sesuatu yang menunjukkan nggak spesifik gitu. Dia ya semua jenisnya, semua jenis hal itu masuk di situ. Kutub, kutubun ya. Kutubun itu berarti jamak. Berarti ya beberapa kitab Ishtaro itu kutuban. Saya memberi banyak buku. Nah, itu buku apa aja kita nggak tahu. Bisa biologi, kimia, fisika, apapun itu ya. Atiba, dokter-dokter, rojul, Madinah. Nah, ini juga salah satu contoh apa ya, isim nakiroh yang mana dia nggak ada alif lamnya, ya seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke latihan-latihan tadribat. Qala ta'ala, ini surah apa? Istakhrij minas surah sabiqah al-ma'arif baina wa'aha. Kadek nakirah. Wal asr. Ini ada alif lam. Innal insana ada alif lam. Lafi khusrin. Khusrin ini nakirah karena nggak ada salah satu dari ciri isim ma'rifah yang 5 nih ya, yang 5 di atas. Alladzina ini isim mausul. Isim mausul itu masuk loh ya, masuk isim ma'rifah. Cuma nggak tahu nih kenapa nggak dimasukkan di sini. Amanu wa amilu nih kalimah fi'il, jadi nggak masuk. As-solihat ada alif lam, ma'rifah. Watawasau fi'il. Bil haqqi ada alif lam. Watawasau bisobri sama tawasaunya fi'il. Bisobri, asobrunya ini ma'rifah karena ada alif lam. Wawunya gimana? Wawunya ini huruf ya, ini huruf atof. Itu. Bayin ma'rifah sama al-asadu hayawan ada alif lam, nggak ada alif lam. Ini asadnya ma'rifah, hayawannya nakiro. Hada khaitun, hada ma'rifah, khaitunya nakiro. Idrisu rasulun. Idris ini ma'rifah, nama orang ya, alam. Kalau yang alnya al-asadu ada alif lam, hada hadhi ini isim isyarah. Idrisu itu al-almu, nama orang, rasulun nakiro. Rahaba sahibul bait, rahaba fi'il, sahib itu nakiroh ya, nggak ada ciri apa maaf dia ma'rifah karena diidofahkan, maaf ya, dia ma'rifah karena diidofahkan ke al-baiti, yang mana al-baiti ini isim ma'rifah sebab ada alif lam. Bidhaifi ada alif lam berarti dia ma'rifah. Ija'al kulla ismin tadakhad mu'arrafan bi al, dikasih alif lam. Hadza gidaun mufidun. Kayaknya ini yang dikasih nggak ada garisnya ya. Nggak tahu kalau di buku kalian, tapi yang jelas di PDF yang saya gunakan ini nggak ada garisnya. Maksudnya al-gidanya ya. Jadi hadzal gidau mufidun. Nah, hadza gidaun mufidun ini kalau dia gidanya dia berupa nakiroh seperti ini ya, hadza gidaun, maka sebenarnya mungkin kalian belum mempelajari sampai sejauh ini ya. Tapi ini saya kasih itu aja lah, penjelasan sedikit. Semoga bisa paham ya. Hadza gidaun mufidun. Kita i'rab ya. Hadza itu adalah sebagai mubtada ya. Gidaun itu sebagai khobar. Mufidun itu sebagai naat atau sifat. Naatan atau sifat milik goda. Li goda. Tapi kalau dia kita kasih alif lam, ini jawabannya kan adalah hadzal hidau
Mufidun ya. Hadzal ghidha'u mufidun. Yang dikasih alif lam tentu yang tengah, bukan yang belakang ya. Hadzal ghidha'un al mufid itu enggak ghairu mafhum itu. Maksudnya maunya dia ngomong apa? Oh, arti dulu saya tulis arti. Kalau seperti ini artinya ini adalah makanan yang bermanfaat, berfaedah. Tapi kalau kita buat hadzal ghidha'u mufidun seperti ini, maka artinya makanan ini bermanfaat. Artinya seperti itu. Nah, i'rabnya bagaimana? Hadza itu mubtada. Al-ghiza ini namanya badal ya. Saya lupa badalnya atau mubdal minhunya ya. Kayaknya badalnya ini tuh. Apa badal tuh? Badal tuh masih nanti kalian belajarnya mungkin mustawa, iya mustawa robi baru belajar. Nah, mufidunya baru dia yang menjadi khobar. Ini ya. Kenapa? Karena hadza ini kan ma'rifah ya. Kita udah bahas di atas hadza itu adalah isim isyarah yang mana itu adalah ma'rifah. Kalau setelahnya itu ma'rifah juga seperti ini, maka statusnya dia sebagai mubdal minhu. Dia tuh mirip idofah, mirip mudof ilaih, tapi dia ini bukan susunan idofah. Karena kalau susunan idofah al-ghidha'unya ini harusnya dihatokati kasroh karena mudof ilaih itu kan majrur. Di sini majrurnya dia bil kasroh. Tapi ini selalu ya pasti domah ya hadzal ghidha'u. Nah, karena dia domah, maka ini adalah ini badal depannya mubdal minhu. Saya lupa ya, yang badal itu yang depan atau yang belakang gitu. Pokoknya ini susunannya susunan badal ya, antara badal dengan mubdal minhu, bukan susunan idhofah antara mudhaf dengan mudhaf ilaih, tidak. Taunya dari mana karena ini ada alif lam. Jadi gimana mencirikannya? Kalau setelah isim isyarah seperti ini hadza, dia kan ma'rifah. Udah belajar ya tadi ya, isim isyarah tuh ma'rifah. Kalau setelahnya itu berupa nakiroh, berarti dia beda ya, beda i'rab ya. Hadzanya entah jadi apa, godanya itu entah jadi apa, yang jelas dia beda i'rab. Giza, maaf. Tapi kalau dia sama-sama ma'rifah seperti ini, hadza al-ghidha'u, hadza ma'rifah, setelahnya juga ma'rifah, maka susunannya ini adalah susunan badal antara badal dengan mubdal minhu. Itu yang saya lupa ya, mana yang badal, mana yang mubdal minhu yang depan atau yang belakang. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, jika setelah isim isyarah itu adalah sebuah kata yang ada alif lamnya, maka dia ini susunannya badal dengan mubdal minhu. Yang berarti al-ghidanya ini tidak memiliki irob, entah itu mubtada khobar, fiil enggak ya jelas, fa'il maf'ul itu enggak ada. Dia irobnya tuh ngikut ya, badal itu termasuk tabe yang berarti irobnya tuh mengikuti lafaz yang dia ikuti atau matu. Dalam hal ini adalah hadanya. Ya, kalau kalian bingung, ya sudahlah abaikan saja ya penjelasan tadi. Ya jelas ini kalau kita kasih alif lam, kita buat dia nakiroh, yang kita beri alif lam adalah kata-kata yang tengah setelah isim isyarahnya, dan itu dia statusnya tidak lagi sama, i'rabnya tidak lagi sama dengan saat dia tidak memiliki alif lam, begitu ya. Terus ija'al ulang tanda ma'ruf bil idhofah. As-sayyarah syariah menjadi sayyaratul is'af syariah. Oh, jadi yang depan-depan nih as-sayyaratu syari'atun. Saya lupa apakah saya menyinggung. Jadi mubtada itu tidak selamanya harus ma'rifah ya, sebenarnya tidak selamanya. Tapi untuk yang kalian masih belajar dasar seperti ini, mubtada tuh harus dibuat bentuknya ma'rifah. Oke? Tapi ingat tidak selamanya ya. Dan khobar itu juga tidak selamanya nakiroh, tetapi untuk yang belajar dasar khobar itu umumnya kita buat bentuknya nakiroh, tapi tidak selamanya ya, ingat. Karena kayak hadza kitabun ya itu juga apa ya, saya tuh pernah bikin contoh, oh hadza zaidun. Ini adalah zaid. Nah, zaidnya itu kan khobar dan dia apa namanya? Kalau mubtada itu harus ma'rifah. Insya Allah mubtada harus ma'rifah, tapi kalau khobar tidak wajib nakiroh gitu ya. Oke lah, anyway, as-sayyaratu syariah artinya mobil itu cepat. Mobil itu ya, karena dia ma'rifah kan ada alif lamnya. Mobil itu cepat jalannya. Kalau kita buat ma'rifahnya tuh beli idhofah, maka kita kasih mudhof ilaih setelah lafaz yang pertama ini. Setelah mubtadanya menjadi sayyaratul is'af syariah. Dan jika kalian mengingat pelajaran kemarin tentang al-mubtada, al-mudhof, di situ diterangkan bahwasanya mudhof itu yang depan ya. Mudhof ada sebuah kaidah. Mudhof pada dasarnya berupa nakiroh.
Tapi dalam keadaan tertentu dia bisa berbentuk ma'rifah. Nah, jadi pada dasarnya sih dia nakiro, cuma nggak apa-apa kalau emang kita buat ma'rifat, tapi kondisi tertentu ya. Maksudnya adalah susunan yang akhirnya boleh oke lah ini bisa mudofnya. Mudof tuh berarti yang depan ya. Mudof itu yang depan. Mudof ilaih itu berarti yang belakang. Atau kata yang keduanya. Dan selanjutnya pokoknya. Nah itu kalau mudhaf itu pada dasarnya berupa nekro, tapi dalam keadaan itu dia bisa berbentuk ma'rifah. Kayak saya ada contoh tuh, ngasih contoh kemarin tuh kayaknya solawat ya, al-habibil mahbub. Nah itu kan habibil mahbub. Tapi karena dia ingin memberikan sifat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia dibuat al-habibil mahbub. Dan itu ya boleh, sah-sah saja ya. Jadi di sini kalian kasih ininya ya, apa namanya mudhaf ilaihnya. Kemudian ij'al suruh jadikan mubtada sa'atun liya di ghaliyah a'syas sal a'syasut tuyuri jamilah jamil ya a'syasut tuyuri jamil. Yang jelas kata yang di depan ini kalian buat mubtada. Oke. Khobarnya gimana? Tadi mana nih? Mubtada kalau kama fina mudas berarti ya dia susunannya harus idhofah ya. Mubtada lalu ada mudhof ilaihnya lalu kemudian ada khobarnya. Hati jumalan, hadza hadiya ulai, hadza khisanun saghirun. Hadhihi khisan, maaf, hadhihi haswatun saghirun. Ya, kok kemana-mana sih bacanya. Hadhihi haswatun saghiratun. Ini hadhihinya sebagai mubtada, faswatunya sama kayak ini ya. Haswatunya dia sebagai khobar, saghiratunnya dia sebagai naat atau sifat bagi haswat. Gitu. Terus kemudian ini suruh cari mana ma'rifah, mana nakiroh. Gampang, intinya kalau ma'rifah dia memiliki salah satu dari 5 hal tadi ya, entah itu dia berupa alam, isim isyarah, ada alif lam, atau dia isim domir, dan yang kelima tadi apa? Idhofah ilah ma'rifah, dia dimudahkan kepada salah satu isim ma'rifah yang 4 ini. Gitu. Oke, demikian penjelasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang kurang paham bisa bertanya ditulis di kolom komentar ya. Saya tunggu kritik dan sarannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.